Pemirsa, Amerika Serikat mulai pemilihan presiden serentak di tanggal 5 November ini. Lantas, bagaimana kondisi terkini proses pemilu tersebut? Kami sudah terhubung dengan Yanri Subekti yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Yanri. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silahkan laporan Anda. Iya, selamat pagi waktu Indonesia rekan-rekan. Saat ini saya berada di salah satu TPS yang berada di Queens, di kota New York. Seperti yang Anda saksikan, TPS ini dilokasikan di sebuah sekolah di kawasan Queens tersebut. Dan seperti yang Anda saksikan, warga di sekitar sini sudah mulai memberikan hak suaranya ke TPS di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini. Dan tadi untuk TPS di kota New York ini dibuka sekitar pukul 6 pagi tadi pagi hingga nanti ditutup pada pukul 9 malam. Dan di kota New York dan juga di sejumlah negara bagian, ada 36 negara bagian sudah melakukan pemungutan suara awal yang dilakukan 9 hari yang lalu. Dan kondisi di tempat saya mengabarkan di Amerika Serikat ini relatif aman dan kondusif. Namun dari informasi yang kami peroleh memang tadi ada di sejumlah atau TPS di sejumlah negara bagian, yaitu di Atlanta, Georgia, ada insiden yaitu di mana di lokasi TPS tersebut ada ancaman bom sehingga pihak panitia pemilihan umum di sana meminta kepada pihak penentu untuk memperpanjang masa operasional dari TPS tersebut. Dan seperti yang Anda saksikan ini di lokasi saya saat ini adalah saat selesai jam kerja, banyak sekali warga ataupun antrian terlihat di TPS di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini. Dan TPS ini nanti akan ditutup sekitar 3 jam lagi ke depan, dan nantinya proses penghitungan suara, baik itu yang dilakukan di TPS-TPS maupun surat suara yang diterima melalui pos surat maupun yang diletakkan atau dimasukkan oleh pemilih di kotak-kotak pos tertentu nanti akan mulai dihitung. Sementara ini dari jajak pendapat maupun informasi yang beredar, perolehan untuk calon presiden, yaitu pemilihan presiden, perlu diketahui rekan-rekan ya, untuk pemilu kali ini, selain untuk menentukan presiden, juga mereka memilih anggota Kongres, yaitu anggota DPR Amerika Serikat, dan juga sepertiga anggota Senat, serta sejumlah pejabat lokal atau pejabat di tingkat negara bagian. Dan nanti untuk proses pilihan presiden yang banyak sekali diminati ataupun banyak sekali warga Amerika Serikat yang antusias untuk menanti-nanti siapa yang akan menjadi presiden, ini mungkin hasilnya bisa diperkirakan ataupun mulai dihitung pada saat setelah jam TPS ditutup, dan masing-masing negara bagian memiliki jam tutup berbeda. Di New York jam 9, kemudian di kawasan atau di negara bagian New Jersey jam pukul 8, dan di sejumlah negara bagian pukul 7. Dan sekitar pukul tersebut nantinya mungkin baru ada informasi berapa jumlah perolehan suara yang untuk menentukan siapa presiden mendatang. Namun demikian hasilnya belum final. Nanti akan menunggu proses penghitungan surat-surat suara yang diterima melalui pos. Dan biasanya proses penghitungan suara nanti bisa diketahui dalam hitungan jam atau bahkan beberapa hari, sekitar 2, 3, atau 4 hari. Terlebih banyak pihak ataupun pengamat mengatakan mungkin penghitungan suara tahun ini lebih cepat dibanding penghitungan suara tahun 2020 lalu, karena jumlah pemilih warga Amerika Serikat yang memutuskan untuk memilih surat tahun atau pemilu Pilpres tahun ini jauh lebih sedikit dibanding dengan tahun 2020 saat setelah pandemi, sehingga penghitungan suara yang biasanya terkendala melalui pos surat ini bisa lebih cepat
lakukan. Dan nantinya kami atau saya akan update terus beberapa jam lagi kira-kira siapa yang akan memenangkan atau meraup electoral college untuk presiden, yaitu di mana nanti pemenang presiden akan diputuskan menjadi pemenang apabila mengantongi 270 electoral vote, yaitu jumlah elektoral yang dimiliki dari tiap-tiap negara bagian. Karena mungkin rekan-rekan saya ingatkan kembali, pemilu Pilpres di Amerika Serikat ini pemenangnya bukan berdasarkan jumlah orang ataupun pemilih yang memilih kandidat, salah satu kandidat, namun berdasarkan jumlah electoral college ataupun jumlah nilai elektoral di setiap-tiap negara bagian. Dan nilai electoral college dari tiap-tiap negara bagian ini akan diputuskan menang apabila lebih dari 50% jumlah warga pemilihnya di dalam negara bagian tersebut memenangkan atau memilih salah satu kandidat. Sehingga nantinya mungkin ini yang bisa ataupun lebih mempercepat proses penentuan atau penghitungan siapa yang akan menjadi pemenang dalam presiden periode mendatang. Dan lebih mungkin yang lebih mempercepat lagi, saat ini selisih antara Kamala Harris yaitu dari Partai Demokrat maupun Trump dari Republik ini sangat ketat sekali, sehingga banyak yang mengatakan bahwa pemilu pilihan presiden tahun ini adalah salah satu pilihan yang paling ketat persaingan antara kedua kandidat, dan tentunya akan sangat ditentukan oleh negara-negara bagian swing state yang selama ini masih sulit diprediksi siapa yang akan memenangkan atau dari partai mana yang memenangkan presiden tersebut. Dan tahun ini atau pemilihan tahun ini sangat ditentukan oleh negara bagian Pennsylvania, sehingga teman-teman juga mengikuti informasi atau berita bahwa kedua kandidat yaitu Trump maupun Kamala berjuang mati-matian hingga tadi malam di negara bagian tersebut. Rekan-rekan. Subekti melaporkan langsung dari salah satu TPS di Amerika Serikat. Tentu kita akan sama-sama menantikan siapa nantinya yang akan menjadi pemenang pemilu di Amerika Serikat berdasarkan data Yandri beberapa jam lagi nih. Katanya 3 jam lagi ya akan tutup. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali.